Hari ini saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, melanjutkan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 yang sudah dibacakan oleh Pak Roy tadi. Dan temanya adalah The Challenge in Ministry, atau tantangan di dalam pelayanan. Dan kalau kita melihat dari pengalaman kami, hamba Tuhan dan juga mungkin saudara-saudara sekalian selain, ada dua macam tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan ataupun di dalam kehidupan. Two types of challenge. Dua tantangan itu, yang pertama adalah tantangan yang dari dalam. Challenge from inside. Inside, baik dari dalam, baik dari dalam diri kita sendiri, yang juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sebagai manusia berdosa yang dibenarkan atau ditebus dari dosa oleh darah Kristus, maupun dari dalam lingkungan kita sendiri, lingkungan kita yang paling dekat, istri, anak, saudara, orang tua, keluarga, atau sesama rekan pelayanan, baik di gereja maupun di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani. Atau yang lebih sering juga kita dengar dari adalah tantangan dari luar, from the outside. Bisa dari teman orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, bisa dari pemerintah yang mungkin tidak suka dengan gereja, kegiatan, dan termasuk juga orang-orang yang belum mengenal atau tidak mengenal akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini yang dari luar. Saya mengutip sebuah quote dari seorang yang bernama Brother Andrew. Brother Andrew adalah pendiri dan pemimpin dari pelayanan Open Door Ministry. Dan pelayanannya terkenal karena dia disebut God Smuggler, tukang penyelundup. Disuruh Tuhan, atau Tuhan suruh dia jadi penyelundup. Tapi yang dia selundupkan bukan narkotik atau barang-barang, tapi yang dia selundupkan adalah Alkitab. God smuggler because he smuggler bring Bibles khususnya ke negara China waktu zaman masih lebih bukan sekarang presidennya, bukan lagi belum Xi Jinping yang sekarang, tapi masih zaman Mao Zedong dan beberapa pemerintah penggantinya, Deng Xiaoping dan sebagainya. Berarti Andrew mengatakan begini, saya kutip, "If we don't have challenge in our ministry, beware. Because maybe our ministry is not important, so Satan didn't need to interfere." Kalau saudara tidak memiliki tantangan di dalam pelayanan, hati-hati, karena kemungkinan pelayanan yang saudara sedang kerjakan itu tidak penting buat setan. Jadi dia biarin aja. Setan tidak interfere, tidak ganggu. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, kalau pelayanan kita lancar-lancar, hati-hati. Mungkin yang kita kerjakan itu bukan pelayanan bagi Tuhan. Termasuk di GGIC. Saya senang di GGIC. Ada persekutuan minggu dalam khotbah saya yang lalu, saya katakan ini gereja yang ideal
dan sedang menuju kepada gereja ideal seperti di Kisah Para Rasul pasal 4 yang pasal 2 yang waktu itu saya khotbahkan. Karena salah satu kita ada persekutuan, ada bertekun dalam firman, ada saling mengasihi, dan ada saling berbagi. Misalnya, apalagi jadi hamba Tuhan ya Pak ya. Pasti kalau makanan lebih, tapau bagian kita lah. Minta maaf kalau saya sama istri saya masak, lu mau tapau ambil sendiri, gua nggak sediain. Kalau pendeta itu disediain. Tapi kalau besan saya, Ibu Cynthia, demi anak mantu, jadi saya pisahin sedikit lah, dia nggak datang, titipin. Bukan karena baik-baik juga sih, beliau juga suka beliin saya siomay ini. Tapi itu persekutuan kita. Sini enak ada makanan kan. Tapi kalau pelayanan saudara kemudian makan-makan terus, kita bikin restoran aja. Bukan gereja itu. Bukan gereja. Saya senang nyanyi. Tapi kalau lu suka nyanyi terus, apalagi kemudian lagu-lagu yang bukan rohani, bisa sih bisa, ya kan? Bisa. Mario nggak ada nih hari ini ya, my brother ya. Dia bilang, gua kalau nyanyi rohani nggak gitu bisa. Tapi kalau nyanyi lagu pop, wah boleh katanya. Wah, lu kalau mau nyanyi lagu pop jangan ajak gua. Repot nyanyi dia. Dia janji mau duet sama saya. Tapi lagi belajar dulu. Terus akhirnya ajak Loni bertiga. Tapi sampai sekarang boro-boro mau nyanyi, latihan aja kagak. Datang aja enggak sekarang lagi. Parah lagi. Hah? Datang aja enggak. Lu jangan gitu, lu juga datang telat mulu. Oke. Tetapi kalau kita melayani terus ada susah banget, ada aja hambatan. Mau begini, majelis yang ini atau pengurus yang ini nggak setuju. Mau begini, jemaat bilang jangan begitu, jangan begini. Waduh, pusing Pak Haryanto kan. Dia bilang, Pak Robi gimana? Kerjain aja lah, gue bantuin. Paling jemaat pada nggak balik lagi, udah. Yang gembala kan dulu. Tapi poin saya adalah kalau kita melayani pekerjaan Tuhan menurut Brother Andrew, dan saya setuju, kalau banyak halangan, banyak tantangan, lu jangan cepet-cepet mundur, frustasi, putus asa, terus tinggal ngambek. Enggak. Justru introspeksi, jangan-jangan ini pelayanan bermutu, maka banyak gangguan, maka setan cegah supaya jangan berjalan. Ini saya baru chat dengan teman saya yang pernah melayani, dia dokter bedah di Papua. Terakhir 1 tahun dia sudah impress di sana dan pelayanan. Terakhir sampai kena malaria, sampai bilang udah balik aja, tinggal aja, jangan pelayanan. Tapi dia balik lagi tuh, karena dia tahu pelayanannya menjadi berkat. Ada lagi yang susah, iya. Jangan mundur, tapi makin bertekun dalam doa, makin coba untuk mencari kenapa banyak halangan dan tantangan, lalu bertahan dan minta kekuatan dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menghadapi tantangan. Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, saya pakai bahasa Inggris ini karena tadinya pikir ada si Mario ya, dia nggak ngerti. Tapi kan sebagian juga boleh saya bacainnya juga dipilihkan saya. And as they spoke, ini salah ketik nih ya, unto the people,
the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon him. Waktu mereka sedang berbicara kepada rakyat, ini priest itu imam, lalu captain of the temple, ketua atau pemimpin di temple, rumah ibadah, dan orang Saduki datang. Ini bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Kalau kita lihat ini kira-kira dari mana tantangan ini? Kalau kembali ke slide sebelumnya, lagi tantangan dari dalam atau tantangan dari luar? Kira-kira balik ya. Yang dihadapi oleh Petrus, orang Farisi, imam, orang Saduki, kepala rumah ibadah, ini dari dalam apa dari luar? Bisa dari luar, ini memang dari luar ini, tetapi lebih masuk kepada yang masuk kalangan sendiri. Di Indonesia, kalau kita bikin poster atau bikin selebaran, harus ada tulis untuk kalangan sendiri. Ini semacam aturan tidak tertulis. Nah, ini kalangan sendiri dari dalam. Tantangan bukan datang dari luar negeri atau dari luar kota atau dari masyarakat yang ini, tapi dari dalam. Slide. Terus, nah, ini tantangan dari dalam, from the inside. Kenapa ada tantangan? Sekarang saudara bisa mengerti dan paham bahwa ini pelayanan Petrus dan Yohanes bukan sembarangan pelayanan kacang-kacangan, tetapi pelayanan yang penting. Kenapa Petrus dan Yohanes mengalami tantangan? Karena ministry yang mereka kerjakan, because their ministry, what they are doing in their ministry is important. Amin. Oh, kenapa? Lihat aja. Karena mereka mengalami kesulitan karena dia mengajarkan orang-orang dan proclaim in Jesus the resurrection from the dead. Menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Ini yang diberitakan. Maaf saudara, kalau saudara lihat di YouTube atau lihat di medsos, saudara bisa tahu bisa lihat banyak pendeta khotbah. Tapi yang sangat terkenal misalnya salah satu dari luar negeri, Joel Osteen, keren, jemaatnya penuh. Ada satu khotbahnya saya dengar, tidak ada satu kali pun dia menyebut nama Tuhan Yesus. Tidak lebih kurang apa, tidak beda dengan motivator baik agama Kristen maupun agama lain sedang kasih positive thinking untuk hidup lebih percaya diri dan sebagainya, cuma pakai ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitab juga yang dipakai dari Amsal atau dari perjanjian lama lainnya. Tantangan yang dihadapi yang oleh Petrus dan Yohanes bukan sekedar dicegah atau dilarang, tapi persecution, aniaya. Ayat 3 dikatakan they laid hands on them. Itu bukan diusap-usap, oh nggak apa-apa ya Petrus, Paulus. Seperti saya kalau pengen usap-usap anaknya Paul 2 itu ya, waktu saya mimpin sekolah minggu waktu Mother's Day kan. Wah ini susah banget itu anak 2 mau mama, biasanya meloni mau mauannya, gua sogok mau biskuit baru iya. Masih punya modal di kursus kalau ini. Put them in the world unto the more
for it was now eventide. Dimasukkan ke dalam atau ditaruh di dalam tempat yang seperti penjara mungkin atau kurungan. Saudara mungkin juga sudah dengar saya itu yang jadi masalah kemarin ini di Pamulang. Ada umat Katolik mahasiswa sedang ibadah lalu digerebek sampai ada yang dibacok. Ini belum sampai dibacok memang, tapi sudah ada light offense. Slide. Bukan cuma itu. Petrus dan Paulus dibawa ke pengadilan. They put Peter and John to trial. Itu ayat 7 sampai ayat 10. Ya, ayat 7 saya bacakan. Dan when they had set them in the midst, they inquired. Lalu dia tanya, by what power or in what name have you done this? Dengan kuasa apa? Dalam nama siapa engkau melakukan semuanya ini? Petrus nggak minta ampun ya, maaf ya nggak jadi deh, sorry apa gitu, atau minta maaf atau suruh hapus. Petrus jawab di dalam ayat 11, then Peter filled with the Holy Spirit. Tuh Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus lalu berkata, kau dengar apa yang saya sampaikan. Dan dia katakan, saya catat aja di bawah yang tebal. That in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kami melakukan itu, kan ditanya, in what name? In the name of Jesus the Nazareth. Ngasih ingat minggu sebelumnya Pak Haryanto khotbah tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di depan gerbang bait Allah. Aku tidak punya apa-apa. Emas dan perak I don't have. Silver and gold have I none. But what I have I give to you. In the name of Jesus the Nazareth. Rise up and walk. Itu ada lagunya, saudara. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Istri saya ya, kita nyanyi dulu deh ya. Iya Pak, tolong minta kunci saya Pak. Kita berdiri dulu. Sekali-sekali kan gue mesti kreasi juga kan. Soalnya lagi bingung gimana mempercepat khotbah. Udah Marfian khotbah kemarin cuma 26 menit. Gue mesti 30 menit. Kurang dari 30 menit. Oke. Silver and gold have I none, and success I have give I thee. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. And he went walking, went leaping, praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Thank you. Kalau saya khotbah itu saya pakai nyanyi lagu ini, cuman karena yang khotbahnya Pak Haryanto dia nggak bisa. Gua aja. Itu lagu sekolah minggu. Oh, itu lagu sekolah minggu. Dia nggak pernah kayak sekolah minggu sih, istri. Slide. Tunggu belum. Yang engkau salibkan, Yesus of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead. Jangan lupa, Yesus yang dari Nazaretnya, Yesus yang disalib, mati, tetapi yang dibangkitkan atau bangkit dari kematian. Silakan slide berikutnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Waktu saudara menghadapi tantangan, kalau pelayanan saudara penting untuk kerajaan Tuhan, kalau saudara melayani dengan sungguh dan dengan kekuatan dan pimpinan dari Tuhan, apa yang terjadi?
Harus ada bukti pelayanan tadi. Buktinya adalah orang dibangkitkan karena dalam nama Yesus. Ini buktinya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ada bukti orang lumpuh itu dibangkitkan. And seeing the man that was healed standing with them, they could say nothing against it. Pelayanan Yesus juga demikian. Waktu orang buta disembuhin, dipanggil kan, dia bilang, gua nggak tahu apa-apa, I don't know anything about it, but I was blind, but now I see. Itu bukti lo nggak bisa. Dari situ kemudian ada lagu, tapi saya nggak nyanyi. Saudara tahu lagu itu. Was blind, but now I see. Itu lagu apa? Amazing Grace. Tuh kan tahu, nggak usah nyanyinya. Nanti kepanjangan kalah sama manusia. They are not guilty. Mereka tidak bersalah. Di hadapan manusia mungkin mereka bersalah. Di hadapan Tuhan mereka benar. Dan kalau di hadapan Tuhan kita benar, kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang menyalahkan. Amin. Amin tuh ya. Cepetan Robi kata istri. Yang kedua, mereka tidak bersalah. Lalu dikatakan apa yang harus dilakukan? Tapi kan udah bohwat juga tetap namanya penguasa. Biar udah gak menemukan salah, tetap Yesus udah gak menemukan salah, disalibkan. Tetap suruh pilih Barnabas atau Yesus. Rakyat pilih Barnabas. Makanya Pilatus cuci tangan. Ini sama juga. What shall we do to this man? For that indeed a notable miracle had been wrought to them, is manifest to all that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Sudah bukti ada mujizat, kita nggak bisa membantah, tetapi tetap kita mesti lakukan sesuatu. Maka dikata, sini, lu nggak boleh lagi, kamu tidak boleh lagi memberitakan Injil. You are not allowed to preach the gospel anymore. Ancaman. Kalau enggak, baru dibebasin atau baru dilepas. Apakah Petrus dan Paulus, Yohanes langsung iya deh, cepetan asal beres dah udah, janji, nggak akan menjadi. No. But Peter and John cannot be stopped doing their ministry. Mereka tidak bisa dihentikan. Lalu mereka katakan, For we cannot but speak the things of which we saw and heard. Kami tidak bisa tidak mengatakan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, apa yang kami alami di dalam hidup. Maka saudara jangan paksa saya untuk tidak menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya akan ceritakan, apalagi kalau itu benar-benar menjadi berkat buat saya akan. Saya tidak share. Saya dapat transferan dari uang dari teman-teman yang dengar saya sakit. Ada yang kasih sekian, ada yang kasih sekian. Enggak. Saya tidak bilang, tapi di dalam sakit saya share baik melalui kata-kata maupun melalui pujian. Waktu saya dalam kesulitan, Tuhan ada di situ. Maka saya bikin lagu, Yesus ada di perahu. Sudah dinyanyiin oleh Herlin. Sebentar lagi keluar, saudara sudah selesai direkam, lagi syuting video. Yesus ada di perahu. Karena saya ingat waktu Yesus lagi murid-murid lagi naik ke perahu menuju ke Gadara, Yesus tidur, mereka dihantam badai dan Yesus bangun untuk meneduhkan badai. Mereka harus mengatakan, slide, kesimpulan, ministry yang penting, ministry yang sejati, selalu
dapat tantangan. Real and important ministry always have challenges. Selalu ada tantangan, bukan satu tapi banyak, jamak. Always have challenges. Amin. Amin, mesti. Kalau nggak amin nggak dapat pelayanan atau nggak mau pelayanan. Yang penting, kenapa? Karena Satan will try to prevent this. Because Satan will try to prevent this ministry. Pasti setan akan mencegah. Masalahnya apa yang dimaksud adalah ministry atau pelayanan yang sejati dan yang penting. Panjangnya nanti Pak Haryanto kapan-kapan lanjutin khotbah tentang pelayanan yang sejati dan penting. Tetapi hari ini saya punya pelayanan yang sejati adalah preaching the gospel of Jesus Christ. Memberitakan Injil Yesus Kristus sesuai dengan amanat agung dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 bahasanya, be it known unto you all, ketahuilah that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, in Him this man stand here before you whole. Gospel of Christ adalah Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit untuk untuk menyelamatkan, menebus dan menghapus dosa manusia umatnya dan menyelamatkan mereka. Selain maka fokuslah kita kepada preaching the gospel of Jesus Christ. Maka saya dan Pak Haryanto pasti dalam khotbah akan fokus untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kenapa? Karena di dalam ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ada ayat yang penting. Pernah Pak Haryanto tanyain juga di dalam kuis kalau nggak salah ya Pak ya. Bapak pernah tanya ayatnya. Ini ayat yang penting selain Yohanes 3 ayat 16. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. And in none other is there salvation, for neither is there any other name under heaven that is given among men wherein we must be saved. Bahasa Indonesia-nya simpelnya, singkatnya adalah, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus, nama yang bisa menyelamatkan. Amin. Maka lakukanlah ministry kita bersama-sama. Mari kita lakukan ministry kita bersama-sama, hand in hand, together, dan hand in hand juga bersama dengan Yesus. Karena kalau ministry sama-sama aja nggak ada Tuhan, walaupun bersama-sama hancur sama iblis. Tapi kalau kita bersama-sama bergandeng tangan dengan Tuhan juga, pelayanan kita setan tidak bisa ganggu, tidak bisa menghambat. Dan Tuhan akan memberkati kita dan namanya will be glorified, akan dimuliakan. And God will bless us and His name will be glorified. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 21. And they, when they had further threatened them, let them go. Petrus dan Yohanes dibebaskan, finding nothing how they might punish them. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Because other people, for all men glorified God for that which was done. Amin. Maka semua orang memuliakan Tuhan. Amin. Berapa menit Pak? Rasanya masih kalah sama rekornya ini ya. Tapi saya minta waktu tambahan lagi, karena saya tadi ada mengatakan saya minggu depan mau ke Jakarta dengan istri saya mau operasi tangan saya, perut saya, dan juga kemungkinan mau bicarakan tentang kidney transplant dengan teman-teman saya, dokter-dokter di ex teman saya dari FKU RSCM di Jakarta. Mohon doa.
Dan saya percaya di dalam perjalanan hidup saya khususnya dalam hubungan saya merasa Tuhan menggandeng tangan saya. Maka saya mau nyanyikan lagu berjudul Hand in Hand with Jesus. Biasanya dinyanyikan oleh Skipper Davis. Nah, hari ini saya coba pakai versinya Skipper Davis. Cuma Skipper Davis nyanyi nggak sampai 4 bait, cuma sampai 3 bait. Jadi bait 4 tolong nanti kapan-kapan saya duet sama Pak Arianto ya. Tolong Pak kasih ini ya gitar. Minta maaf ya, karena saya kemarin sakit lemah, jadi nggak bisa latihan. Jadi saya coba nyanyi dengan gitar saja. Enggak duduk Pak. Berdiri. Kurang panjang dikit bisa. Ini ada yang nyangkut ya. Takutnya. Pak Wanto tolong rekamin ya. Kalau nanti saya udah nggak ada rekamannya diputar. Tes dulu ya, saya pakai iringan gitar dan juga iringan keyboard. Saya main sendiri, cuma bisanya cuma main di kunci C ya. Karena Skipper Davis itu nyanyi suara 1 sama suara 2, dia rekam 2 kali. Gue juga nggak mau kalah. Nah, tunggu ya, ini kekencengan nih. Sabar ya. Habis tadi Marvian latihannya meja 1 sih.